Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 5 menakuti gadis itu dengan cara yang ekstrim. Kenapa Elsa mengigau menyebut nama Dimas? Si botak belum menjawab. Sudah terdengar lagi suara gumaman Elsa memanggil nama Dimas. Dan hal itu saja sudah membuat Zian menebak-nebak dalam hati. Botak, jangan ke rumah Kak Fahri. Kita bawa Elsa ke rumahku saja. Perintah Zian. Baik, bos. Zianku. Panggilan sayang terdengar saat pintu terbuka. Naya, istri Zian begitu terkejut. Saat mendapati suaminya pulang dengan menggendong adik iparnya, yang sedang dalam keadaan tertidur. Elsa, apa yang terjadi? Nanti aku jelaskan, Nyai. Tolong siapkan kamar untuk Elsa. Ke kamar Denis saja. Elsa lebih suka tidur di kamar Denis saat menginap di sini. Zian segera membawa Elsa menuju lantai atas. Di mana kamar anak semata wayangnya berada. Setibanya di sana, ia membaringkan Elsa di sisi si kecil Denis yang juga sudah terlelap. Naya, tolong kau gantikan pakaian Elsa. Aku tidak mau dia menggunakan pakaian laki-laki itu. Pinta Zian pada istrinya. Baiklah, Naya segera keluar dari kamar itu. Sementara Zian menjatuhkan tubuhnya di bibir tempat tidur. Ia membenarkan selimut. Lalu mengusap puncak kepala adik kesayangannya itu. Suhu tubuh Elsa yang cukup tinggi membuatnya khawatir. Ia hendak bangkit untuk mengambil handuk basah guna mengompres kening Elsa. Namun tiba-tiba terdengar lagi gumaman Elsa memanggil nama Dimas. Langkah Zian pun terhenti. Ia berbalik, menoleh pada Elsa yang terus bergumam dalam tidurnya. Dengan menyebut nama itu, ada ini sebenarnya, kenapa Elsa mengigau menyebut nama Dimas? Zian mondar-mandir di depan sebuah kamar dengan gelisah. Pikirannya sedang menebak apa yang terjadi pada Elsa. Dan mengapa ia beberapa kali menggumamkan nama Dimas? Ada sedikit dugaan terlintas di benaknya. Jika benar bahwa Elsa memiliki perasaan yang sama dengan Dimas, maka dirinya lah yang paling merasa bersalah. Demi membahagiakan adik angkatnya, ia telah mengorbankan adik kandungnya dengan memaksa Dimas menikahi Anita. Tidak lama berselang terdengarlah suara seorang pria yang baru saja tiba. Di mana Elsa? Dokter Fahri, sulung di keluarga Askara. Seorang pria berusia 37 tahun. Di balik sikapnya yang penyayang, ia adalah seseorang yang tegas dan mampu menundukkan adik-adiknya. Sehingga tidak ada seorang pun dari ketiga adiknya yang berani menentangnya. Di kamar Denis, Kak, Naya sedang mengganti pakaiannya. Dokter Fahri berjalan mendekat ke arah pintu. Di mana Zian berdiri dengan raut kepanikan yang terlihat jelas. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa dia bisa pingsan? Orang itu bilang, Elsa datang ke rumahnya dalam keadaan basah kuyup.
Jawabnya, sekarang demamnya cukup tinggi. Fahri menghela napas panjang, berharap rasa khawatirnya segera berkurang. Yang aku tidak mengerti, kenapa dia bisa bersama Dr. Willy? Laki-laki tadi seorang dokter? Tanya Zian dengan mata setengah membulat lantaran terkejut. Fahri menyahut dengan anggukan. Ya, dia adalah kepala rumah sakit CH milik Sheila Darmawan. Tadi dia menghubungiku dan memberitahu bahwa Elsa ada bersamanya. Makanya aku memintamu untuk segera menjemputnya. Pintu kamar terbuka, membuat pembicaraan kakak beradik itu terhenti. Senyum cerah terlihat di wajah seorang wanita. Saat melihat kakak iparnya berdiri di ambang pintu, Kak Fahri panggil Naya. Dokter Fahri membalas dengan senyum. Lalu mengusap puncak kepala adik ipar sekaligus pasiennya itu. Bagaimana keadaanmu? Kau tidak pernah lupa minum obatmu, kan? Aku baik, Kak. Aku tidak akan pernah lupa minum obat. Aku kan punya alarm bernyawa. Wanita seusia Elsa itu menunjuk suaminya dengan ekor mata. Yang menjelaskan bahwa alarm bernyawa itu adalah suaminya. Baguslah, aku senang mendengarnya. Aku harus memeriksa keadaan Elsa. Dokter Fahri mengayunkan langkahnya memasuki kamar itu. Tatapan sendunya tertuju pada adik bungsu kesayangannya, yang sedang tertidur di sisi Dennis. Perlahan ia mendekat dan duduk di bibir tempat tidur. Diletakkannya punggung tangannya di kening Elsa. Fahri menarik napas dalam saat merasakan suhu tubuh Elsa yang cukup tinggi. Kelopak mata Elsa perlahan terbuka. Saat merasakan sosok tangan mengusap wajahnya dengan lembut. Dalam keadaan masih setengah sadar, ia refleks menepis tangan itu. Jangan, sepasang bola matanya membulat. Saat menyadari bahwa orang yang duduk di sisi pembaringan, ternyata adalah kakak sulungnya, bukan Dr. Willy. Elsa pun menghela napas lega, namun kemudian kembali terkejut. Saat tersadar sedang berada di kamar keponakannya. Kak, kenapa aku ada di kamar Dennis? Fahri tidak segera menjawab. Ia membantu Elsa untuk bangun dan duduk bersandar. Lalu meraih obat penurun demam yang telah ia siapkan sebelumnya. Kemudian memberikan pada Elsa. Buka mulutmu, ucapnya lembut. Elsa mengulung bibirnya sebagai reaksi penolakan, bahwa dirinya tidak ingin meminum obat. Sehingga tangan Fahri menggantung di udara. Ya, Elsa tidak pernah menyukai obat dalam bentuk apapun. Aku tidak suka obat, Kak, ujarnya kembali mengulung bibir. Tapi kali ini kau harus minum obat karena demammu cukup tinggi. Ayo, buka mulutnya. Ini tidak pahit, Elsa. Sekali lagi Fahri berusaha membujuk, dengan sedikit menekan. Sehingga mau tidak mau, Elsa membuka mulutnya. Bahkan gadis itu terlihat mual saat cairan itu melewati kerongkongannya. Setelah memberi segelas air putih, kini Fahri menatap dengan serius wajah Elsa sambil mengusap kepalanya.
Apa yang sedang kau rahasiakan dariku? Mendengar pertanyaan itu, Elsa terdiam. Kakak sulungnya adalah seseorang yang sangat peka. Ia bahkan tahu jika salah satu adiknya sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Sehingga dirinya menjadi tempat bagi adik-adiknya berkeluh kesah. Namun, kali ini Elsa ingin menyimpan sendiri luka hatinya. Jika si sulung Fahri mengetahui yang sebenarnya, bahwa Zian turut andil atas patah hati yang dialaminya, bisa jadi ketiga kakaknya akan terpecah. Sebabnya ia memilih diam demi menjaga keutuhan trio Askara. Aku tidak apa-apa, Kak. Kau ini pembohong yang buruk, sayang. Ujar Fahri lalu mengecup kening Elsa. Lalu menggenggam jemari adik yang lebih muda 14 tahun darinya itu. Aku mengenal semua adikku, terutama kau. Aku tahu saat kalian menyembunyikan sesuatu dariku. Seperti biasa, Elsa akan tersenyum cerah untuk menutupi luka hatinya. Kakak ini bicara apa? Memang hal apa yang bisa aku sembunyikan dari Kak Fahri? Lalu kenapa kau malah mendatangi orang lain dan bukan datang padaku? Tanyanya, jujur, aku sangat keberatan dan cemburu. Saat kau malah memilih Dr. Willy untuk menumpahkan masalahmu, cairan bening pun mulai menggenang di bola mata Elsa. Benar, ia tidak akan pernah bisa menyembunyikan apapun dari kakak sulungnya itu. Kak, sebenarnya aku. Ucapannya terputus saat menatap wajah teduh Fahri. Jangan takut, katana saja. Aku siap mendengarkan. Aku tidak tahu harus mulai dari mana mengatakannya. Aku takut kalau... Elsa menggantung ucapannya saat pintu kamar itu terbuka. Tampak Zian bersama saudara kembar Elsa, Evan, memasuki ruangan itu. Evan yang panik segera menghampiri Elsa dan berjongkok di depannya. Sangat jelas terlihat gurat kekhawatiran di wajahnya. Apa yang terjadi? Kak Zian bilang kau sakit. Evan mengusap kening dan wajah adik kembarnya itu. Elsa berusaha menenangkan kakaknya dengan tersenyum. Seolah dirinya baik-baik saja. Aku tidak apa-apa, sungguh. Kak Fahri sudah memberiku obat. Tapi kenapa kau bisa ada di rumah dokter itu? Aku kan sudah bilang padamu untuk menjauh darinya. Dia tidak melakukan apa-apa padamu, kan? Ucap Evan menekan. Kalian tenang saja, kalau dia macam-macam, aku akan meminta si botak menculik. Dan menghanyutkannya ke sungai Amazon. Atau mengajaknya main terjun payung tanpa parasut. Zian menambahkan, aura mafia pun terasa begitu kuat di ruangan itu. Fahri memutar bola matanya, kemudian melirik Zian dengan kesal. Hentikan kebiasaanmu menculik orang. Apa kau pikir penculikan itu bukan sesuatu yang melanggar hukum? Setidaknya aku belum pernah membunuh orang. Mendengar perdebatan lucu antara ketiga kakaknya, Elsa hanya tertawa kecil. Bagi gadis itu memiliki 3 kakak adalah sebuah keberuntungan. Walaupun Fahri sangat cemburuan, Zian posesif, dan Evan yang galak. Namun, mereka bertiga sangat saling menjaga.
Keutuhan inilah yang ingin tetap dijaga oleh Elsa. Kalau mereka tahu apa yang kualami, apa mereka akan tetap seperti sekarang? Atau mereka akan marah pada Kaxian dan akhirnya saling menjauh? Tidak, kakakku adalah segalanya bagiku. Mereka tidak akan tahu masalahku. Batin Elsa, aku sangat menyayangi kalian. Aku tidak pernah merasa kehilangan ayah dan ibu selama ada kalian. Ucap Elsa dengan mata berkaca-kaca. Membuat ketiga kakaknya mendekat dan memeluknya secara bersamaan. Sebuah pelukan yang seakan menjelaskan bahwa persaudaraan mereka adalah segalanya. Cukup lama keempat bersaudara Askara itu saling memeluk, hingga Fahri teringat pada pembicaraannya dengan Elsa. Sebelum dua saudaranya lain datang, Fahri pun melepas pelukan itu, lalu menatap Evan dan Zian bergantian. Sekarang kalian keluar dulu, aku harus bicara berdua dengan Elsa. Memang ada apa? Kenapa harus berdua saja? Zian meneliti curiga pada kakaknya itu. Ayolah, Zian, jangan mulai, ujar Fahri. Baiklah, kami keluar dulu. Zian menatap Elsa yang terlihat masih sedikit pucat. Kau pasti belum makan. Kau mau makan apa? Aku akan meminta Bibi menyiapkan makanan untukmu. Elsa menggeleng dengan cepat. Tidak usah, Kak, aku masih kenyang. Baiklah, tapi kalau kau lapar, beritahu aku atau Naya saja. Iya, Kak. Setelahnya, Zian dan Evan keluar dari kamar itu, meninggalkan Elsa dan Fahri. Kini tatapan Fahri kembali tertuju pada Elsa. Ia meraih tangan Elsa dan menggenggamnya. Sekarang, kau bisa ceritakan apapun padaku. Elsa menatap dalam-dalam wajah Fahri. Ia dapat melihat ketulusan di sana, bagai seorang ayah. Fahri menghujani adik-adiknya dengan kasih sayang. Mana mungkin Elsa tega menyakiti ketiga kakaknya. Gadis itu menarik napas dalam sebelum mulai berbicara. Aku menyukai Dr. Willy. Dan ucapan Elsa berhasil membuat Fahri benar-benar terkejut. Bahkan laki-laki itu belum mampu berkata-kata. Bayang-bayang Dr. Willy pun menari-nari di dalam ingatannya, juga sekelumit tanda tanya. Tentang apa yang membuat Elsa menyukai dokter itu. Apa maksudmu, kau menyukainya? Bukankah kalian baru kenal beberapa hari ini? Ia ingat saat Elsa memberitahu tentang Willy. Yang beberapa hari lalu menolongnya saat terjatuh ke danau. Iya, Kak, aku rasa aku menyukainya. Dia orang yang baik. Masih dengan sisa keterkejutannya, Fahri mengusap puncak kepala Elsa. Kau yakin? Menjawab dengan anggukan, Elsa mencoba meyakinkan Fahri. Tadi hampir saja mengatakan yang sebenarnya. Tentang perasaan yang ia pendam terhadap Dimas. Akan tetapi setelah melihat dua kakaknya yang lain, ia akhirnya memilih untuk tetap menyembunyikan segalanya, demi menjaga persaudaraan mereka. Aku menyukainya, tapi dia menolakku. Karena itulah aku mendatanginya.
Maafkan aku, Kak. Tapi apa kau sudah tahu seperti apa kepribadian Dr. Willy? Jangan sampai dia hanya menyakitimu saja. Evan bilang, dia itu suka mabuk-mabukan dan bergonta-ganti pasangan. Elsa mendesahkan napas pelan-pelan. Entah keyakinan dari mana asalnya. Ia merasa Willy tidaklah seburuk apa yang orang-orang katakan tentangnya. Jika memang Willy demikian, tentu ia tidak akan sesulit itu untuk melupakan mantan kekasihnya, yang telah menghadap Yang Kuasa. Dan satu hal yang Elsa yakini, Willy menggunakan cara itu untuk menutupi luka hatinya. Sama seperti Elsa yang menyembunyikan patah hatinya, dengan berpura-pura ceria di hadapan semua orang. Tapi aku yakin dia tidak seburuk itu, Kak. Senyum tipis kembali hadir di wajah Fahri. Ia tidak mengiyakan, tapi tidak juga mengucapkan kalimat bantahan pada adiknya. Fahri tahu dengan benar seperti apa Elsa jika sedang menyukai sesuatu. Dan tentunya, laki-laki itu tidak ingin adiknya sampai terluka. Walaupun begitu, kau harus tetap berhati-hati. Kau tidak boleh percaya begitu saja pada seseorang yang baru kau kenal. Iya, Kak, aku akan berhati-hati. Malam semakin larut, di mana sebagian orang telah nyenyak dalam tidurnya. Namun berbeda dengan Elsa yang tak kunjung dapat memejamkan mata. Sudah sejak tadi, gadis itu hanya membolak-balikan tubuhnya di atas pembaringan. Ingatannya terus tertuju pada Dr. Willy, yang memberinya sebuah syarat yang cukup berat. Yaitu menjadi seperti Sanum, dan tentu saja Elsa tidak akan mampu. Sebab Sanum adalah seorang wanita yang nyaris sempurna. Saat menatap foto Sanum yang begitu cantik dan sempurna dari sisi manapun, Elsa seperti kehilangan kepercayaan dirinya. Aku mana bisa menjadi seperti Sanum seperti yang diminta Dr. Willy. Aku kalah jauh darinya, dalam batin Elsa. Hal yang sama pun terjadi pada Zian. Laki-laki itu duduk di sebuah ruangan. Sambil menatap ke layar TV berukuran besar, yang sedang menayangkan kenangan masa lalu. Bersama kedua orang tua dan juga ketiga saudaranya. Rasanya sangat rindu dengan masa-masa itu, di mana tidak ada beban sama sekali. Kini, Zian sedang bergelut dengan pertanyaan, yang sebenarnya tidak ingin ia temukan jawabannya. Bagaimana kalau Elsa benar-benar memiliki perasaan yang sama dengan Dimas? Pikiran itu sejak tadi menghantuinya. Beberapa kali menemukan Elsa mengigaukan nama Dimas, membuatnya bertanya-tanya. Hingga terdengar suara deringan ponsel yang membuyarkan lamunannya. Zian meraih benda berbentuk persegi panjang itu dengan malas. Kemudian menatap layar dengan alis mengerut. Farhan. Ucapnya heran. Sebab sudah lumayan lama ia tidak saling memberi kabar. Dengan teman dari masa lalunya saat masih menjadi mafia, tumben dia menghubungiku. Terbelenggu oleh rasa penasaran, ia akhirnya menggeser simbol hijau. Agar dapat segera terhubung dengan sosok di seberang sana. Halo.
Ucap Zian sesaat setelah panggilan itu terhubung. Hai, apa kabar? Nada datar yang terdengar membuat Zian tersenyum tipis. Sosok Farhan rupanya tidak berubah sejak dulu. Datar, datar, dan datar. Tumben kau menghubungiku. Aku pikir teman laknat sepertimu sudah melupakan teman lama. Walaupun Zian berusaha melucu, namun tetap tidak ada reaksi apapun dari sana. Sepertinya makhluk yang menghubunginya benar-benar manusia datar paling akut di dunia. Sebenarnya aku butuh bantuan, laki-laki bernama Farhan itu. Langsung mengutarakan tujuannya menghubungi Zian. Bantuan? Tanyanya dengan alis mengerut. Jiwa mafianya yang telah lama pensiun tiba-tiba bangkit kembali. Siapa yang mau diculik, botak selalu siap membantu. Sepertinya Farhan terkejut mendengar ucapan Zian. Sebab tiba-tiba saja terjadi keheningan di sana. Hanya terdengar bunyi napas yang mendesah pelan. Bukan itu, tapi sesuatu yang lain. Lalu apa? Istriku sedang hamil dan mengalami ngidam yang cukup ekstrim. Kerutan di alis Zian semakin dalam. Dalam pikirannya bertanya, ada hubungan apa antara ngidamnya istri Farhan dengan dirinya? Maksudmu kau mau memintaku menculik istrimu? Sebuah pertanyaan bodoh baru saja terucap dari mulut Zian. Bukan, Zian menjauhkan ponsel dari telinga. Setelah mendengar suara teriakan yang cukup frustrasi dari sana. Baiklah, lalu apa? Istriku sedang ngidam dan meminta bertemu denganmu. Karena terkejut Zian bangkit, dengan mata melotot dan mulut menganga. Sungguh sebuah ekspresi yang cukup menyebalkan. Jadi bagaimana? Apa kau punya waktu luang? Masih dengan sisa-sisa keterkejutannya, Zian kembali terduduk di kursi. Jika ditanya perihal waktu, tentu saja ia punya banyak waktu. Sebab dirinya kini menyandang julukan pengangguran kaya raya. Oleh si botak asistennya, baiklah, atur saja kapan waktunya. Aku punya banyak waktu luang, kok. Siang hari yang cerah, di sebuah kafe. Pemandangan yang sama selalu terlihat selama bertahun-tahun. Ketika dua dokter tampan duduk bersama menikmati jam istirahat siang. Dr. Willy bersama seorang sahabatnya, Dr. Marcel, untuk pertama kalinya. Marcel melihat teman sejak masa kecilnya itu, kurang bersemangat menikmati makan siangnya. Ada apa denganmu? Sepertinya kau kurang berselera makan? Tanya Marcel sambil menyuapkan sesendok makanan ke mulutnya. Entahlah, rasanya semua makanan hambar hari ini. Willy meletakkan sendok ke atas piring dengan posisi terbalik. Yang menandai ia telah selesai dengan makan siangnya. Padahal makanannya hanya berkurang sedikit. Lalu menyeruput secangkir teh hangat. Tapi kau baik-baik saja, kan? Dr. Marcel bertanya untuk memastikan. Willy terdiam setelahnya. Pikirannya kini mengarah pada sosok gadis muda. Yang beberapa hari lalu mendatanginya di hujan yang deras. Dan dalam keadaan basah kuyup.
Ya, bayang-bayang Elsa berhasil membuat Willy cukup gelisah selama berhari-hari. Namun, setelah malam itu, tidak ada lagi komunikasi antara dirinya dan Elsa. Akan tetapi inilah yang terbaik menurut Willy. Tidak ingin membuat Elsa semakin patah hati, ia memilih memberi syarat yang sangat sulit. Dan juga menakuti gadis itu dengan cara yang ekstrim. Tidak lama berselang, saat selesai makan siang, Willy dan juga Marcel akan kembali ke ruangan masing-masing. Sambil mengobrol, mereka melewati lorong-lorong panjang dengan santai. Tiba-tiba langkah kaki keduanya terhenti, saat tatapannya menangkap sesuatu yang lain di sana. Willy dan Marcel yang sama-sama terkejut hanya saling melirik. Tampak Elsa berdiri di depan ruangan Dr. Willy dengan senyum merekah. Keterkejutan kedua dokter itu bukan tanpa alasan, sebab Elsa yang biasanya berpenampilan kasual, hari ini datang dengan penampilan yang sangat berbeda. Willy meneliti gadis itu dari ujung kaki ke ujung kepala. Dandanan Elsa benar-benar mirip dengan Sanum. Willy menarik napas dalam. Bersamaan dengan kedua bola matanya yang terpejam, mungkin ia merasa menyesal telah memberi Elsa syarat untuk menjadi seperti Sanum, yang sepertinya telah disanggupi oleh gadis itu. Bersambung.